Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita bersatu hati, kita naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita rasakan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Kita rindu untuk menyembah Tuhan. Kita rindu untuk memuji Tuhan. Kita rindu untuk menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Mari bawa kerinduan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan mengalir Tuhan di ruangan ini. Biarlah hadirat-Mu Tuhan kami rasakan pagi hari ini, memenuhi setiap hati kami, membawa kami Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus, membawa kami untuk merasakan kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami, membawa kami bersyukur kepadamu Tuhan, membawa kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Hadirlah saat ini ya Roh Kudus di tengah-tengah kami, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami Tuhan, dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Biarkan kami memandang wajah-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami menyuarakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang layak disembah, adalah Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Biarkan kami menyuarakan ya Tuhan pagi hari ini, bahwa kami benar-benar sungguh-sungguh mau menyembah-Mu Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami. Mengalirlah kuasa-Mu pagi hari ini. Mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus tanpa batas pagi hari ini. Biarkan kami menyembah-Mu dengan kelepasan Tuhan. Biar kami menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan kegirangan ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Engkau Allah yang baik atas hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan dan tidak pernah habis sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mampukan kami menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami untuk menyembah-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan melayakkan Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Berkuasalah atas hati kami. Berkuasalah atas pikiran kami. Berkuasalah atas ruangan ini Tuhan. Dan biarlah semua yang hadir pagi hari ini benar-benar merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Merasakan kelegaan, merasakan kedamaian, merasakan ketenangan yang di luar batas kemampuan kami Tuhan. Karena semuanya yang berasal daripada Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang mampu mengalahkan segala hal. Di dalam nama Yesus, kami sambut kemenangan pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin saudara. Allah kita sungguh dahsyat, Dia luar biasa. Tidak ada perkara satupun yang tidak mampu dilakukannya. Yang percaya mari bangkit berdiri, kita bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan yang berkuasa di dunia di surga. Berkuasa di bumi di surga.
Berserah kepada Tuhan itu artinya mempercayai semuanya kepada Tuhan. Ketika kita mempercayai semuanya kepada Tuhan, maka Allah yang kita sembah bertindak membela kita. Kalau kita tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka pertolongan itu tidak akan kunjung datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka pertolongan itu akan datang kepada kita. Tuhan yang membukakan jalan bagi bangsa Israel melewati lautan dengan membukanya di hadapan mereka. Tuhan yang menyediakan air di padang gurun ketika mereka membutuhkannya dalam perjalanan, dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan yang memelihara kehidupan Elia. Tuhan yang memelihara Daud dalam pelariannya. Demikian juga dengan Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Apa yang saudara saat ini alami, minta kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membukakan jalan bagi kita. Padang gurun
kami percaya. Janji-Mu Tuhan, tidak ada yang pernah meleset dalam hidup kami. Rencana-Mu Bapa adalah rencana yang baik untuk hidup kami. Engkau Tuhan yang benar-benar memiliki hidup kami. Karena itu Tuhan, kami percayakan hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu hidup kami aman. Di dalam tangan-Mu hidup kami akan damai. Meskipun hidup kami tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami percaya tangan Tuhan menuntun setiap langkah kami dari hari ke hari, melewati segala masalah yang kami hadapi dalam hidup kami. Dan kami percaya karena Tuhan sudah menetapkan untuk kami menang bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, tidak akan ada yang mampu mengalahkan kami ketika Tuhan ada bersama dengan kami. Tidak satu pun yang bisa menekan kami Tuhan. Karena semua tekanan yang kami alami sudah kami serahkan kepada Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan kami duduk diam Tuhan di dalam hadirat-Mu, membuka hati kami untuk kebenaran firman yang Kau akan sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu katakan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Dan buat kami mengerti, buat kami memahami, terlebih buat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih apa yang tidak bisa kami lakukan. Tuhan yang akan mengerjakannya untuk kami. Meskipun Tuhan, apa yang kami hadapi saat ini belum selesai, tapi kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah sanggup menyelesaikannya untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau memberikan hikmat, roh pewahyuan yang benar-benar berasal dari Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang berasal dari Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut, saya mulai khotbah saya mau bertanya, apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan untuk kita sama-sama simak dengan baik. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan adalah firman yang hidup. Amin. Sebabnya mari kita fokuskan setiap hati dan pikiran kita, konsentrasi untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara itu berjudul tentang menerima kuasa Tuhan melalui apa Bapak Ibu Saudara? Penyerahan diri. Sama-sama katakan penyerahan diri. Penyerahan diri. Berbicara tentang menerima, itu biasanya menjadi mental kita yang sukanya menerima, tapi sulit untuk memberi. Coba deh tanya diri kita, koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita seseorang yang suka memberi atau hanya suka menerima? Dosa dijawab di sini, jawab dalam hati aja ya. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di GKPB Kuningan semuanya mental memberi. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke. Baik, saya akan mulai dengan satu kisah untuk ya, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara.
Saya sedikit terganggu dengan kondisi kesehatan saya itu dengan batuk. Jadi agak dimaklumi ya karena saya tadi sedikit terganggu dengan batuk saya. Baik, saya akan mulai dengan satu kisah. Di sini ada gambar yang saya cantumkan, itu seorang anak dan seorang ayah. Kisahnya begini Bapak Ibu Saudara. Seorang anak adalah memiliki identitas sebagai pelajar. Dan ayah memiliki profesi sebagai guru. Tetapi bukan guru si anak itu, bukan. Dia bukan jadi guru di sekolah anaknya, bukan. Dia guru di sekolah yang berbeda dari anaknya. Satu ketika anaknya kesulitan di dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Dia bingung, bahkan dia nggak ngerti dia harus mengerjakan seperti apa. Sehingga dia mengambil keputusan untuk minta tolong kepada ayahnya atau bapaknya. Karena dia sadar, oh iya, bapak saya kan guru, pasti tahu dong untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, mungkin kita akan sama-sama lihat yang saya tulis di sini. Saya akan bacakan kepada Bapak Saudara. Seorang anak pelajar yang kebingungan mengerjakan tugas sekolah akhirnya datang kepada orang tuanya dan berkata, "Aku nggak sanggup." Dia datang ke bapaknya. "Aku nggak sanggup Pak untuk kerjakan tugas itu. Aku nggak tahu." Katanya begitu. Sehingga dari situ kita memahami bahwa sang anak tersebut membutuhkan yang namanya bantuan. Betul Bapak Ibu Saudara? Bantuan. Karena kalau anaknya itu tidak berinisiatif meminta tolong kepada ayahnya, mungkin dia akan berangkat ke sekolah dengan tugas yang dia belum kerjakan, sehingga mendapatkan hukuman dari sang guru yang memberikan tugas. Itu sebabnya dia datang kepada ayahnya yang juga profesi sebagai guru untuk meminta bantuan. Seberapa banyak kita yang pernah mengalami kesulitan lalu meminta bantuan kepada orang lain, atau merasa sok hebat? Dia sadar bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan, tapi tidak mau meminta bantuan kepada orang lain. Contoh sederhana yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah ketika kita menuju ke lokasi tertentu, kita bingung, mapsnya nunjukin ke kanan, padahal yang kita tahu atau firasat kita katakan ke kiri, gitu. Dan kita tidak mau bertanya kepada orang, dan sampailah kita yang namanya jalan-jalan. Ya nggak Bapak Ibu Saudara? Malu bertanya, akhirnya jadi jalan-jalan, gitu. Saya pernah alami itu dengan mama saya. Saya dibawa maps ke pelosok-pelosok. Padahal yang setahu kita jalannya ada lintas kota. Tiba-tiba ke pelosok. Dan karena kita kebingungan, kita pun jadi bingung mau tanya ke siapa karena nggak ada orang. Dan akhirnya adalah orang. Kita bertanya, "Pak, tujuannya ke sini dari mana ya?" Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa kita membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Sama seperti anak tersebut. Anak tersebut ketika menghadapi kesulitan, dia sangat membutuhkan bantuan dari ayahnya untuk mengerjakan tugasnya. Bukan karena dia pintar maka dia ditolong, tetapi karena dia mengakui ketidakmampuannya dan meminta pertolongan dan berserah. Seberapa banyak di antara kita saat ini yang kita tahu kita butuh bantuan, tapi kita tidak mau mengakuinya kepada orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Seberapa banyak di antara kita yang mengeraskan hati, yang mungkin malu, nanti dibilang cemen, gitu aja gak bisa. Nanti dibilang lemah, gitu aja gak bisa. Seberapa banyak di antara kita yang seperti itu? Tetapi di sini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar
tentang yang tadi saya sampaikan, kita akan menerima kuasa Tuhan melalui penyerahan diri. Penyerahan diri itu merupakan suatu tindakan aktif yang dengan sengaja itu kita lakukan. Penyerahan diri itu merupakan suatu pengakuan yang menunjukkan bahwa kita tidak mampu atau butuh bantuan. Oleh sebab itu, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama baca acuan teks yang saya tulis di dalam slide yang saya siapkan. Itu terambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Multimedia boleh minta bantu untuk menampilkannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membacanya secara bergantian. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Di sini judul perikopnya Bapak Ibu Saudara, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Saya akan baca ayat pertama dan nanti akan dilanjut oleh Bapak Ibu Saudara dan begitu juga sampai seterusnya. Ayat yang pertama berkata demikian. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. 3, 2, 1. Aku tahu tentang seorang Kristen, tahun yang membawa. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tidak berangkat di tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah itu di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. 3, 2, 1. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku menyatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku tidak lagi daripada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan Kristus turun menaungi aku. 3, 2, 1. Karena itu aku senang dan hebat dalam kelemahan, dalam kesusahan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesusahan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Berkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan lebih melakukan firman Tuhan yang telah kita baca. Baik, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 12 ini dicatat oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dalam konteks yang sangat pribadi dan emosional. Ini bukan hanya surat pengajaran, tetapi juga pembelaan diri dan pembukaan hati dari seorang hamba Tuhan. Dan dilanjut dengan tulisan yang saya cantumkan, jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan karunia rohani. Itu kita bisa dapat lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Namun juga penuh masalah. Ini yang menjadi problem. Tadi dikatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan karunia rohani. Tetapi, masih ada tetapinya bagus. Tetapi juga penuh dengan masalah.
seperti perpecahan, kesombongan rohani, dan ketidaksatuan. Saya baca beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa ada banyak nabi-nabi palsu di dalam konteks tersebut. Sehingga Rasul Paulus menghadapi yang namanya tantangan. Ada beberapa nabi palsu yang mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah nabi yang tidak rohani. Rasul Paulus mungkin dari sudut pandang mereka adalah nabi yang di bawah dari mereka. Itu sebabnya saya juga mencatat di dalam kalimat selanjutnya, di dalam Korintus 2 Korintus ini, Paulus berhadapan dengan kelompok yang disebut super rasul, atau bahasa lainnya rasul palsu. 2 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 13 itu menjadi referensi untuk kita sama-sama melihat tentang rasul palsu tersebut. Mereka membanggakan kekuatan, penampilan, dan pengalaman rohani yang mereka miliki. Jadi mereka bermegah diri dengan apa yang mereka miliki. Mereka menyombongkan diri dengan apa yang mereka ketahui. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Ia memiliki yang namanya kerendahan hati. Ia tidak mau bermegah diri dengan apa yang ia capai. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 12 yang baru saja kita baca tadi, di ayat yang pertama, Rasul Paulus itu menerima atau mendapatkan yang namanya penglihatan. Penglihatan yang luar biasa, yang mungkin bisa mengagumkan banyak orang ketika dia berbagi. Tetapi dia tidak mau bermegah diri atas yang ia dapatkan tentang penglihatan itu. Melainkan dia tetap rendah hati, dia tetap memilih untuk mengakui bahwa dia adalah pribadi yang lemah di hadapan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang pernah atau sering mengakui di dalam kehidupan kita secara pribadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan? Seberapa banyak kita mengakui kelemahan kita, seberapa banyak kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang terbatas di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa ketika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri dan kita tidak mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, akan sulit rasanya untuk Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Akan sulit rasanya Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Karena kenapa? Karena kita merasa sudah sok hebat. Kita merasa sudah mampu dengan apa yang kita miliki. Sehingga Tuhan tidak lagi melihat kita dengan tanda kutip. Tuhan tidak lagi menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa itu kepada kita. Karena apa? Karena kesombongan kita. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara dan jawab pada hati. Segala pencapaian yang diperoleh oleh Bapak Ibu Saudara saat ini, baik itu harta, baik itu prestasi untuk anak-anak muda, seberapa banyak kita yang tetap mau mengatakan di dalam kerendahan hati, semua itu karena Tuhan? Atau sebaliknya, kita tidak mau mengakui itu di hadapan Tuhan. Malah kita mengatakan bahwa aku bisa karena aku bisa ya karena aku pintar mengelola keuangan. Aku bisa berprestasi itu karena aku sering belajar. Memang kita tidak menyebutkannya secara langsung, aku bisa bukan karena Tuhan. Tetapi sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudara,
Ketika kita mengatakan aku bisa karena usahaku, secara tidak langsung kita sedang tidak menganggap Tuhan. Saya mau ketegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, apapun yang telah kita capai pada hari ini, harta, prestasi, dan hal-hal yang lain, semua itu karena Tuhan. Benar, ada yang namanya hukum tabur tuai, tetapi ada juga orang yang sudah terus menabur, tetapi tidak memperoleh hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Bisa saja itu tanpa sepengetahuan dia, Tuhan sedang tidak mengizinkan dia untuk menjadi orang kaya mungkin, orang berprestasi mungkin. Karena bisa saja dengan Tuhan mengizinkan hal itu, dia sombong, dia lupa dengan Tuhan. Tapi saya percaya, jemaat Tuhan yang ada di GKPB Kuningan, semua adalah jemaat-jemaat yang rendah hati, amin. Sebab itu penting bagi saudara untuk kita sama-sama mengakui di hadapan Tuhan bahwa apa yang kita capai hari ini semua itu karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, baik pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, ekonomi, pasangan hidup, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak diam ketika melihat Bapak Ibu Saudara mau berseru memanggil Dia. Ini penting untuk kita tingkatkan Bapak Ibu Saudara. Karena menerima kuasa Tuhan itu bukan hanya dengan kita berdiam diri, melainkan ada bagian yang harus kita kerjakan. Seperti tema katakan, penyerahan diri. Itu merupakan sikap atau tindakan yang dengan sengaja kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi kita lihat dunia sekarang. Banyak orang di luar sana, bukan di sini. Jadi kita ambil contoh kasus dari luar. Banyak orang yang datang kepada Tuhan itu pada saat dia sedang menghadapi pergumulan, yang mungkin udah capek, yang mungkin sudah merasa lelah dengan semuanya, dengan ujian, dengan cobaan, pergumulan hidup. Banyak orang kita lihat di luar sana seperti itu, seakan-akan orang yang paling tersakiti. Dan dia mengakui, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Sehingga tanpa dia sadari, keadaan yang menggerakkan dia untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi orang Kristen yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, bukan karena keadaan dia digerakkan untuk menyerahkan diri, melainkan karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Yang sudah sepatutnya kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang harusnya menjadi Kristen yang sesungguhnya. Jadi bukan, sekali lagi, bukan karena keadaan yang membuat kita, yang mendorong kita baru menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi karena Tuhan yang telah merebut kita, menebus kita menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam slide ini saya ada menulis satu pernyataan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Boleh dilanjut? Saya mendapatkan ketika saya membaca tafsiran di dalam 2 Korintus pasal 12 tersebut, saya menulis, kita tidak perlu menyembunyikan kelemahan. Dalam dunia yang memaksa kita untuk selalu tampil kuat, tampil sempurna, tetapi Tuhan atau firman Tuhan itu justru mengajarkan kita bahwa mengakui kelemahan adalah langkah pertama untuk menuju kekuatan sejati. Kalau kita lihat zaman sekarang, tentu ada banyak Bapak Ibu Saudara orang yang kelihatannya kuat,
Orang kelihatannya seperti terbaik. Orang yang kelihatannya seperti baik-baik saja. Tetapi di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia sedang rapuh. Itu sebabnya saya mencatat di awal. Dalam dunia yang memaksa, memaksa kita untuk selalu tampil kuat, tampil sempurna, yang akan membuat kita endingnya capek. Semuanya menjadi capek gitu. Karena ada banyak tuntutan-tuntutan dunia ketika kita ada di pihak. Tapi sekali lagi, Kristen yang sesungguhnya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bahwa mengakui kelemahan adalah langkah pertama menuju kekuatan sejati. Artinya, kita tidak harus berpura-pura baik-baik saja bagi saudara. Kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Ya, tidak mengaku di depan mimbar ini juga. Misalnya saya mengajak untuk Gali mengaku kelemahannya, bukan. Tetapi kita bisa mengakuinya secara pribadi kepada Tuhan melalui saat teduh kita pribadi, doa-doa kita pribadi kepada Tuhan, relasi kita. Di situ kita bisa menjadi momen untuk kita mengakui di hadapan Tuhan. Dan saya juga mencatat atau mengutip tulisan yang saya dapatkan dari Tozer. Saya bacakan kepada Bapak Saudara. Banyak orang Kristen gagal mengalami kuasa Tuhan karena mereka belum berserah total. Belum apa Bapak Saudara? Belum berserah total. Jadi berserahnya setengah-setengah. Kan belum berserah total, berarti belum sepenuhnya gitu. Saya lanjut. Mereka masih ingin memegang kendali, masih memberi perintah dengan tanda kutip kepada Tuhan. Bukan tunduk kepadanya. Kuasa Tuhan baru bekerja saat kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Artinya gini Bapak Ibu Saudara. Di dalam kutipan yang saya cantumkan di dalam slide itu, Tozer menulis bahwa ada banyak orang Kristen yang ia temukan itu hanya mengandalkan dirinya sendiri. Memang kelihatannya seperti berserah kepada Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya. Artinya tidak sepenuhnya bisa kita pahami seperti ini Bapak Ibu. Hanya pada saat mengalami pergumulan saja baru ku berserah, gitu kan? Tapi kalau sedang di fase yang baik-baik saja, apakah ungkapan ku berserah itu masih tetap kita ungkapkan? Apakah kerendahan hati yang mengakui kita bahwa kita lemah di hadapan Tuhan masih kita ungkapkan? Tanya diri masing-masing. Jikalau Bapak Ibu Saudara saat ini sedang di dalam fase yang baik-baik saja, coba tanya, apakah saat ini masih tetap menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dituntut, untuk dipimpin oleh Tuhan, atau hanya mengandalkan diri sendiri? Bapak Ibu Saudara, di dalam tema tadi berkata bahwa menerima kuasa Tuhan melalui penyerahan diri. Sekali lagi saya tegaskan, penting untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Sangat penting. Supaya kita dapat memperoleh yang namanya tuntunan Tuhan. Supaya kita dapat memperoleh yang namanya kepekaan rohani. Karena kalau kita hidup dengan sesuka hati kita, dengan tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan kehilangan arah Bapak Ibu Saudara. Kita akan bingung untuk mencapai A, B, C, D, dan yang lainnya. Kita akan bingung. Tetapi saya percaya ketika kita semua mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sengaja, bukan karena keadaan, saya percaya tuntunan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang akan membuat Bapak Ibu Saudara itu terkagum dengan karyanya, itu akan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada yang perlu kita banggakan dari dunia ini. Seperti
yang dikatakan oleh almarhum Melita Sidaputra. Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Apa? Semuanya bonus, semuanya pemberian dari Tuhan. Tuhan bisa aja sekejap mengambil itu. Semuanya bonus, Bapak Ibu Saudara. Semuanya kasih karunia. Itu sebabnya janganlah kita menyombongkan diri dengan apa yang kita capai saat ini. Tetap menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya kita mengalami yang namanya kuasa-kuasa Tuhan, mengalami yang namanya kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Karena berbicara tentang kuasa Tuhan tidak harus tentang yang spektakuler, yang besar, misalnya yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Tidak harus seperti itu. Jika kita dalam pekerjaan yang sedang dalam kendaraan, lalu ada musibah yang mungkin membuat kita melihat atau merasakan yang namanya pertolongan Tuhan atau kuasa Tuhan, kita diselamatkan dari kecelakaan tersebut. Pasti ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami yang namanya hampir kecelakaan, tapi Tuhan selamatkan, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap lindungi. Saya mau katakan itu kuasa Tuhan yang bekerja ke sini. Dan ada banyak kuasa Tuhan yang sederhana untuk kita dapat pahami, yang pastinya akan membuat kita terkagum dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi 3 poin kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama simak bagaimana cara kita untuk menerima kuasa Tuhan melalui penyerahan diri. Poin yang pertama, saya tulis di sini, penyerahan diri dimulai saat kita mengakui kelemahan. Itu sebabnya penting, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Penting untuk kita mengakui di hadapan Tuhan. Akui dong kita lemah di hadapan Tuhan. Penting untuk kita mengakui. Karena penyerahan diri, sekali lagi, itu merupakan bagian kita. Ya. Penyerahan diri itu merupakan bagian yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Sehingga ada hal-hal yang akan kita peroleh ketika kita mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Yang pastinya orang yang menyerahkan diri di hadapan Tuhan atau kepada Tuhan adalah orang yang mengakui akan kelemahan. Tetapi orang yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan adalah orang yang secara tidak langsung ia sedang menyombongkan diri. Ia sedang menyombongkan diri. Lalu di poin yang kedua, saya mencatat di sini, kuasa Tuhan tidak akan bekerja selama kita masih mengandalkan diri sendiri. Penyertaan Tuhan tetap. Sekalipun kita mungkin jarang membangun relasi dengan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap. Tetapi untuk kuasa Tuhan bekerja itu terhalang akan kebebalan kita, akan kekerasan hati kita. Contoh sederhana begini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu tentang kisah bangsa Israel. Bangsa Israel yang mau menyerahkan hidup mereka untuk dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun di dalam prosesnya mereka tegar tengkuk, mereka menyimpang di dalam prosesnya. Tetapi apa yang mereka dapatkan ketika mereka mau menyerahkan diri mereka kepada Tuhan? Ada banyak kuasa-kuasa Tuhan yang dinyatakan. Contoh seperti lirik lagu yang tadi disampaikan oleh para pelayan. Tuhan memakai Musa untuk membelah lautan. Itu kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tentu itu kuasa Tuhan. Itu sebabnya dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan,
menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, akan memperoleh yang namanya kuasa Tuhan. Amin. Saya percaya setelah ini Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di GKPP Kuningan, setelah ini kita komitmen untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bukan karena keadaan, tetapi karena kita tahu kita terbatas, kita lemah. Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu bahwa dinamika seperti apa, dinamika kehidupan seperti apa yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi yang saya tahu, yang sama-sama kita tahu, bahwa Tuhan mampu untuk membawa kita melewati setiap dinamika, baik suka maupun duka, di dalam tuntunan kuasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri, jangan. Nanti capek Bapak Ibu Saudara. Dan intinya kita bisa menyalahkan Tuhan. Lalu saya catat di dalam poin yang ketiga, penyerahan diri membuka ruang bagi Kristus untuk memerintah. Artinya, ketika kita mengakui Tuhan, aku menyerahkan diriku, hidupku kepadamu untuk engkau tuntun. Artinya akan ada perintah-perintah Tuhan, akan ada namanya tuntunan-tuntunan Tuhan yang akan kita dapatkan, yang akan kita dengarkan, baik di dalam hati kita, untuk mengikuti yang namanya kehendak Tuhan. Akan ada. Itu sebabnya penting untuk kita menyerahkan diri, karena itu akan membuka perintah-perintah Allah yang akan menuntun setiap langkah demi langkah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan mengeraskan hati. Tetap akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tetap bilang bahwa Tuhan, aku gak sanggup tanpa Tuhan. Sekalipun dalam kondisi kita saat ini sehat, katakan saja kepada Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku gak bisa hidup di luar kuasanya Tuhan. Akui aja di hadapan Tuhan. Pesan untuk anak-anak muda, teman-teman, penting untuk kita di masa-masa kita muda saat ini untuk mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Sangat penting. Jadi bukan hanya orang yang bergumul saja menyerahkan diri. Kita juga sebagai anak-anak muda yang menjadi generasi untuk masa depan, penting untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, akan ada banyak tuntunan-tuntunan Tuhan yang akan kita peroleh ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan buang waktu kita anak-anak muda untuk hidup dengan sesuka hati kita, melainkan kita penting untuk menyerahkan diri kita pada Tuhan. Untuk orang tua, baik ayah maupun ibu, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika kita mau mengakui Tuhan dalam diri kita, bahwa Tuhanlah yang berkuasa, saya percaya pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya nggak tahu sebesar apa pergumulan Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, kuasa Tuhan itu terlebih besar. Itu hanya sangat-sangat mudah untuk Allah kerjakan. Tetapi yang menjadi kesulitan kita adalah kita menyerahkan diri. Itu menyerahkan diri ini yang susah. Seperti yang tadi saya bilang, seringkali keadaan yang menggerakkan kita untuk menyerahkan diri. Tetapi bukan seperti itu Kristen yang sesungguhnya. Kristen yang sesungguhnya bukan karena keadaan dia menyerahkan dirinya, melainkan karena hidup kita sudah milik Tuhan. Sudah milik Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau berpesan dari mimbar ini, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara dan teman-teman anak-anak muda, mulai ambil komitmen. Tuhan, aku mau berserah.
Aku mau berserah kepada Tuhan supaya aku dapat memperoleh suatu kuasa Tuhan, mengalami, menerima yang namanya kuasa Tuhan, yang akan membuat kita semakin takjub, kagum dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak jahat. Tuhan gak jahat. Sekalipun kita saat ini belum mengambil langkah untuk menyerahkan diri, Tuhan masih tetap stay menunggu. Bukan stay tune, tapi stay menunggu. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan stay cuek baru, tapi stay menunggu. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah cuek. Tuhan selalu perhatian kepada kita. Buktinya nafas kita masih terus lanjut, betul? Yuk kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Percaya, akan ada banyak karya-karya Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita, yang membuat kita akan semakin cinta akan Tuhan, akan semakin pengen nempel kepada Tuhan. Saya percaya. Ya. Baik, saya akan tutup dengan satu kesimpulan. Tuhan tidak menuntut kekuatan dari kita. Sekali lagi, Tuhan tidak menuntut kekuatan dari kita, melainkan Dia hanya meminta penyerahan total, sepenuhnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya semau-mau kita. Total itu sepenuhnya, semua. Bukan karena keadaan, melainkan semua. Apapun keadaan kita, baik atau buruk, kita tetap mau berserah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami yang namanya pergumulan, yang Bapak Ibu Saudara nggak tahu kapan ini akan berakhir, katakan seperti yang saya tulis, Tuhan, aku tidak sanggup. Akui di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mengetahui bahwa kita lemah, tapi mulut diciptakan untuk kita ngomong dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu kita lemah, bukan berarti Tuhan tidak tahu kita sedang bergumul. Tapi penting untuk kita mengakui di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan mulut yang Tuhan ciptakan. Tuhan, Kau tidak sanggup. Penting. Ngomong. Tuhan, aku tidak sanggup. Sekalipun mungkin kamu gak bisa berkata-kata, kamu hanya bisa mencucurkan air mata. Percayalah, Tuhan tidak melakukan yang namanya pembiaran. Dia tetap stay menunggu kita. Dan ketika kita mengakui dengan mulut kita bahwa Tuhan, aku tidak sanggup, Dia akan menjawab, aku sanggup menggantikan. Seperti yang Alkitab katakan, biar Tuhan yang akan berperang di depan kita. Biar Tuhan yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap problem hidup. Karena saya tahu, semua orang, baik muda maupun tua, itu mengalami yang namanya pergumulan hidup. Tidak ada yang terlepas dari pergumulan hidup. Tidak ada. Kalau ada orang yang hidupnya tidak mengalami pergumulan, itu dipertanyakan hidupnya. Itu dipertanyakan hidupnya. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita mengakui yang namanya kelemahan kita di hadapan Tuhan. Katakan saja di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku gak mampu. Aku udah berupaya dengan semaksimal mungkin. Yang aku dapatkan adalah aku capek. Aku gak tahu Tuhan masa depan itu seperti apa. Aku gak tahu pergumulan ini kapan berakhir. Tetapi yang aku tahu, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Yang aku tahu, ketika aku menyerahkan diri kepada Tuhan, aku akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Saya mau tegaskan, jikalau kita ingin memperoleh yang namanya kuasa Tuhan,
Ada satu hal yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Berserah kepada Tuhan. Kalau kita tidak berserah, Tuhan akan sulit untuk bekerja. Kuasanya sempurna bukan saat kita kuat, tapi saat kita berserah. Sekali lagi, kuasanya sempurna bukan saat kita kuat, tetapi saat kita berserah. Kalau hanya pada saat kita kuat, kita tidak akan mengakui itu bahwa itu kuasa Tuhan. Pasti kita mengakui karena kita kuat, bukan karena Tuhan. Tapi saya percaya, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Amin. Amin. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, memang teks Alkitab yang saya kutip itu tentang Rasul Paulus, tentang penginjil, tentang pemberita firman Tuhan. Tapi yang namanya mengalami pergumulan, itu semua orang mengalaminya. Dan saya mau, bukan hanya Rasul Paulus saja yang mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Dia pintar, dia hebat. Bahkan di dalam perjanjian baru, ada banyak tulisan-tulisan yang dia ciptakan, lahirkan untuk kita baca. Dia hebat Bapak Ibu Saudara. Tetapi di hadapan Tuhan, dia tetap memiliki kerendahan hati. Tuhan, aku lemah, aku terbatas, aku terbatas. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama nyanyikan satu lagu yang saya sangat diberkati dengan lagu ini. Lagu ini saya dengarkan pertama kali pada saat saya mengikuti Youth Conference di Jakarta pada tanggal 8 sampai 10 Juli kemarin. Sebabnya kemarin saya ajak anak-anak muda, tapi anak-anak muda jual mahal. Yang dapat berkat, ya yang mengikuti. Jujur, saya diberkati dengan lagu ini. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, mungkin di awal Bapak Ibu Saudara simak lirik demi lirik. Dan setelah itu nanti bisa boleh ikut nyanyi. Sebagai ungkapan kita di hadapan Tuhan. Ungkapan iman kita di hadapan Tuhan. Yang membuat tangan Tuhan turun untuk menolong setiap kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bernyanyi sama lagu ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku
Saya mengundang bagi saudara untuk pagi berdiri. Sama-sama kita ungkapkan lagu ini di hadapan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Sama-sama katakan dengan iman. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun Kau bergapai, asal Kau di sampingku. Kami mau tetap percaya pada Tuhan. Sebab rencana adalah rencana yang terindah. Pribadimu iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari sama-sama katakan dengan iman. Walaupun gunung itu tak berpindah. Ini perkataan iman kami, Tuhan. Kami memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, sebab Engkau yang pegang kuasa. Sekalipun kami tidak baik, sekalipun kami keadaan ini sedang bergumul, kami tetap di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Sekali lagi, mari kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau punya kuasa. Sekalipun tak mengapa, asal Kau di sampingku. Masalahku tak takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan, kami tidak selalu memiliki iman kepadamu, karena kami percaya bahwa Allah yang kami
kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu mengasihi kami, memelihara setiap kehidupan kami. Amin. Itu sebabnya Bapa, kami berkomitmen di hadapan-Mu. Baik atau buruk pun keadaan kami saat ini, kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau dituntun oleh Tuhan. Kami mau disertai oleh Tuhan. Karena kami mau mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Nyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami yang hadir pada hari ini. Kami mau melihat karya Tuhan yang ajaib akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Lihat setiap tangisan kami, lihat setiap kesulitan yang kami alami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tolong kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Buat kami terkagum dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Jangan buat dunia ini menjadi fokus kami, tapi buatlah kami menjadi fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu akan selalu berbicara pada setiap jemaat-Mu, setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau yang akan berbicara melalui hati kami, dan kami akan melakukannya. Jadikan kami pelaku firman, jangan jadikan kami hanya sekadar mendengar. Karena kami tahu firman yang akan kami lakukan akan membawa kami di dalam kemenangan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, kita percaya berserah pada Yesus adalah jalan terakhir untuk kita mendapatkan kuasa Tuhan. Amin. Satukan hati kita datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita pada saat kita datang di tempat ini, beban masalah yang belum selesai, tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas seluruh kehidupan. Terima kasih untuk anugerah kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kehadiran Tuhan yang nyata menjamah melawan seluruh kehidupan kami. Lewat setiap pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu, itu menjadi satu duka yang harum yang menyenangkan hati. Firman-Mu yang dibagikan oleh hamba-Mu menjadi satu kekuatan yang baru, menjadi satu motivasi bagi kehidupan kami, menjadi satu langkah awal untuk kami bertobat dan untuk kami mengambil satu komitmen yang baru untuk kami terus berserah kepada Tuhan. Karena berserah kepada Tuhan adalah jalan yang tepat, adalah hal yang paling tepat yang kami lakukan Tuhan. Karena Engkau Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas, bahkan kasih-Mu yang tidak terbatas mampu menolong kami, mampu menjawab kami, mampu mengulurkan tangan untuk mengangkat kami Tuhan. Kami percaya dan kami akan mengalami kuasa Tuhan pada saat kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami. Kami mempercayakan kepada-Mu, ampuni kami yang selama ini sepertinya kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kemampuan kami, mengandalkan pikiran, hikmat kami Tuhan. Segala sesuatu tentang kami yang kami andalkan, kami minta ampun kepada-Mu. Biarlah hari ini kami menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Semua karena Tuhan, semua karena-Mu yang Maha. Mari sadarkan kami akan hal itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, pakai lebih lagi untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidup. Ada banyak orang dibawa kepada-Mu ya. Berkati setiap persembahan yang dibawa umat-Mu di rumah-Mu, itu disadari datang daripada Tuhan dan dikembalikan kepada-Mu. Tuhanlah yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu dalam seluruh kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kami. Engkau membuat semuanya berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Kami tidak pernah meminta-minta, tapi Engkau terus memberikan Tuhan, dan kami juga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati semua orang
biarlah hidup kami terus berpadanan dengan Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, keluar masuknya kami Tuhan dalam kehidupan kami. Dari mulai hari ini sampai 1 minggu yang akan datang, Tuhan menaungi kami dengan sayap-Mu Tuhan, memberkati kami dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, membawa kami untuk terus dekat kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berjalan tidak menjadi letih, kami berlari tidak menjadi lelah, karena ada kekuatan yang baru yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Mata kami, hidup kami tertuju kepada dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berserah total hanya pada Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepadanya, dan percayalah, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia berkuasa atas hidup. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.